Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, percaya atau tidak, keajaiban Allah itu ada, nyata. Tapi berdasarkan pengalaman saya, keajaiban Allah itu tidak turun langsung dari langit hanya dengan ucapan simsalabim. Tidak seperti itu. Yang saya rasakan, semua keajaiban Allah itu selalu ada perantara atau jalan. Bisa jadi dari keluarga, atau saudara, atau tetangga, atau bisa jadi dari orang yang kita tidak kenal. Dengan keajaiban Allah bisa menjadi wasilah penolong kesulitan kita. Nah, dalam video ini saya akan berbagi cerita sebagai kisah nyata yang saya alami. Siapa tahu kisah saya ini bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang kebetulan mempunyai masalah yang sama dengan yang saya ceritakan ini. Dan nanti saya juga akan sampaikan amalannya apa dan bagaimana cara berdoanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Suatu ketika saya darurat, butuh uang mendesak untuk keperluan usaha saya. Kebetulan saya punya usaha kecil-kecilan dagang, karyawan saya ada sekitar 7 orang. Usaha dagang saya sepi, dan karyawan tetap harus dibayar gajinya. Belum keperluan lain, bingung. Secara teori saya harusnya mengurangi karyawan atau PHK, tapi kasihan. Gimana caranya supaya mereka tetap bekerja, jangan sampai mereka kehilangan penghasilan. Dalam kondisi darurat seperti itu, saya butuh uang untuk menutupi beban usaha saya. Minimal bisa menyambung napas, istilahnya begitu. Dan saya terus-terusan berdoa kepada Allah, mohon didatangkan uang yang halal dan tidak memberatkan saya. Dari mana saja sumbernya? Min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Soalnya waktu itu saya tidak punya jalan dan tidak tahu dari mana sumbernya, semua sudah buntu. Satu-satunya jalan ya dari yang tidak diduga-duga atau min haitsu la yahtasib. Nah, siang malam saya terus munajat kepada Allah dengan cara sholat hajat dan zikir, namun lama belum diijabah oleh Allah. Dan kebutuhan semakin mendesak. Waktu semakin mepet. Waktu itu jelas saya bingung harus bagaimana, kok belum ada jalan. Selanjutnya saya mencoba merubah waktu sholat hajat. Saya lakukan sholat hajat dalam berbagai waktu. Saya pikir siapa tahu waktunya kurang tepat. Saya melaksanakan sholat hajat setelah sholat isya. Dicoba lagi sholat hajat tengah malam jam 12 malam. Dicoba lagi di sepertiga akhir malam, sekitar jam 2 subuh saya sholat hajat. Masih juga belum ada gambaran dapat uang dari mana. Nah, suatu malam saya duduk merenung sambil minum kopi. Teringat kisah 3 pemuda yang sering diceritakan dalam ceramah-ceramah oleh para ulama, di mana ada 3 pemuda yang terjebak di dalam gua, tidak bisa keluar karena ada batu yang menutupinya. 3 pemuda tersebut mengingat kebaikannya, dan 3 pemuda tersebut berdoa kepada Allah dengan menyebutkan kebaikannya masing-masing. Dan alhamdulillah batu yang menutupi gua tersebut bergeser, dan 3 pemuda tersebut bisa keluar dengan selamat. Nah, teringat kisah tersebut, akhirnya saya juga penasaran dan mencoba mengingat-ingat kebaikan apa yang pernah saya lakukan. Saya ingat saya pernah nolong orang yang darurat butuh uang untuk bayar cicilan motor, dan saya juga pernah bantu saudara saya, dan saya juga pernah bantu orang lain. Dan semua kebaikan-kebaikan itu saya sampaikan dalam doa saya. Akhirnya saya berwudu dan sholat hajat jam 9 malam. Kemudian berdoa.
Diawali dulu dengan pembukaan doa, kemudian setelah itu saya berdoa menyampaikan maksud dan tujuan saya kepada Allah. Dan kata-katanya begini: Ya Allah, saya mohon pertolongan-Mu, saya butuh uang mendesak untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan saya dan untuk keperluan ini. Saya sebutkan keperluan saya satu persatu. Saat ini saya sudah tidak ada jalan. Dari mana saya bisa dapat uang? Hanya kepada Engkau saya minta pertolongan. Di saat saya darurat seperti ini, saya sudah tidak bisa apa-apa lagi ya Allah, kecuali pasrah kepadamu. Tapi saya punya kebaikan ya Allah. Saya pernah menolong orang bantu bayar cicilan motor, dan saya pernah ngasih uang untuk saudara saya yang butuh pertolongan, dan saya juga pernah membantu orang lain tanpa pamrih. Dan kondisi saya saat ini darurat. Kemana saya harus minta tolong kalau bukan kepada Engkau? Dengan berkahnya kebaikan-kebaikan saya kepada orang-orang tersebut, semoga kesulitan saya ditolong oleh-Mu. Saya butuh uang mendesak, semoga Engkau mendatangkan uang untuk saya, uang yang besar yang mencukupi untuk kebutuhan-kebutuhan saya. Dari mana saja sumbernya, dan uangnya yang halal dan tidak memberatkan saya. Nah, itu inti doa yang saya panjatkan. Dan saya melaksanakan sholat hajat itu terus tiap malam, dan doanya sama bunyinya, tidak beda-beda. Jadi tiap malam berdoanya begitu, tidak dirubah. Setelah 4 hari saya berdoa seperti itu, kebetulan saya libur dagang karena tidak ada uang untuk bayar gaji karyawan dan keperluan lain-lain. Saya hentikan dulu usaha saya sementara sambil nunggu keajaiban. Dan tanpa diduga oleh saya, pagi-pagi ada pelanggan saya yang nelpon, "Loh Mas, sampean kok nggak dagang? Saya ke situ kok tutup, kenapa?" Saya jawab, "Iya Pak, saya libur, gak cukup untuk biaya operasionalnya, pendapatan saya minim Pak." Kemudian beliau melanjutkan bicara, "Walah Mas, kasihan, begini saja sampean ke rumah saya sekarang, bicara di sini, tenang aja, saya bantu." Tanpa pikir panjang, saya nemui orang tersebut dan beliau bicara, "Mas, sampean butuh modal berapa? Saya bantu sekarang. Yang penting sampean dagang, jangan libur. Kasihan karyawan sampean. Butuh modal berapa? Bilang saja, saya transfer sekarang. Ngembalikannya santai saja, setahun, 2 tahun gak apa-apa, santai saja, supaya tidak memberatkan sampean." Saya mendengar perkataan tersebut serasa dunia ini terbuka lebar. Dan tidak lama, selang 2 jam dari obrolan itu, uangnya sudah ditransfer oleh beliau tanpa ada perjanjian ini. Dan nominalnya sangat luar biasa, sangat tidak diduga oleh saya. Saya langsung gelar sajadah dan sujud syukur sambil mengucapkan, "Ya Allah, uangnya sudah saya terima. Terima kasih ya Allah, Alhamdulillah." Dan saya merasa itu bukan transfer dari manusia. Saya merasa ini pemberian langsung dari Allah, walaupun yang transfer manusia. Karena kalau dipikir secara logika, sangat tidak mungkin orang lain yang tidak kenal dengan mudahnya menawarkan uang pakai nanya, "Butuh berapa? Bilang saja." Sedangkan kita pinjam 100.000 saja ke saudara, tidak dikasih, malah diceramahi. Ini orang lain kok bisa? Serasa ini langsung dari Allah. Dan apa yang beliau katakan, serasa itu perkataan Allah, bukan perkataan manusia lagi. Itu yang saya rasakan. Ketika hamba Allah menangis memohon pertolongan Allah, dan hamba tersebut hidupnya suka menolong orang lain, Allah tentunya akan mengatakan, "Kamu orang baik, suka menolong orang. Dan sekarang kamu kesulitan butuh uang, dan kamu minta tolong kepadaku, bilang saja kamu butuh berapa, aku akan kasih. Aku maha kaya, berapapun yang kamu minta akan aku penuhi." Masya Allah.
Mungkin Anda bisa membayangkan dikala Anda butuh uang darurat ada yang nawari begitu. Bagaimana perasaan Anda? Dan ternyata keajaiban itu ada. Saya mengalaminya, real, nyata. Bukan dongeng atau bukan kisah zaman Nabi, tapi dialami saat ini di zaman ini. Dan amalan yang saya lakukan yaitu sholat hajat 2 rakaat pada jam 9 malam dan berdoa. Doanya seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, para pecinta YouTube yang dirahmati Allah, itulah kisah nyata yang saya alami. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, dan bagi yang saat ini punya kesulitan, terutama masalah keuangan atau rezeki, mudah-mudahan setelah menyimak video ini, atau Anda mau mencoba mengikuti apa yang saya amalkan, silahkan. Namun saya titip pesan, dalam menjalani munajat ini, kita harus sabar. Mungkin hasilnya bisa jadi sama dengan yang saya alami, atau mungkin saja tidak sama dengan yang saya alami. Karena nasib orang itu berbeda-beda. Dan apapun yang diberikan oleh Allah, syukurilah. Tidak boleh tawar-menawar, dan kita tidak bisa memaksakan ingin sesuai dengan kehendak kita. Kita hanya sekedar berdoa, dan apapun hasilnya kita tawakal kepada Allah. Saya turut mendoakan semoga Anda semua mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.